Oke geng, seperti yang tertera di awal video tadi. So, untuk kereta ini kita akan buat service throttle body disebabkan kereta ini dia ada masalah RPM yang tidak stabil. Sekejap dia tinggi, kejap dia rendah. So, salah satu punca dia itu adalah throttle body lah yang kotor. Dan apabila kita lihat dari dia punya air filter pun kita boleh tahu sudahlah dekat sini kotor dia punya air filter. Lebih lagi dekat bagian throttle body lah. Dan yang ini kita tanggalkan dia punya kabel air filter bagian atas sekali dengan dia punya air filter lah. Dia punya keadaan air filter macam ni, sudah agak teruk dan kotor. Dan air filter ni sebaiknya kita tukar masa kita servis minyak enjin. Kita tukar sekali lah. Setiap 5.000 kita boleh tukar lah benda ni. Air filter ni nampak macam benda kecil, tapi sebenarnya benda ni lah yang basic kita kena cek lah. Kalau dari udara yang kotor masuk dalam sistem pembakaran, so itu secara tidak langsung akan ganggulah sistem pembakaran dalam enjin. Jadi kita pastikan juga air filter dalam keadaan baik. Dan begini dia punya keadaan throttle body. Kita boleh nampak dekat bagian dia punya butterfly dan juga breather tu sudah berkeladak. Dan itu boleh jadi salah satu punca lah yang menyebabkan RPM tidak stabil, sama ada dia tinggi atau rendah ataupun dia jadi gila lah RPM tu. Dan langkah yang seterusnya kita boleh keluarkan soket sensor IAC dan juga TPS dekat bagian throttle body. Kadang-kadang kalau wire dekat soket ni ada masalah putus dalam pun boleh menyebabkan RPM jadi gila lah. Dan korang boleh lepaskan hose breather tu di antara bal cover dan juga throttle body. Dan korang wajib cek lah dekat lubang ni, pastikan dia tidak tersumbat lah. Dan sekiranya lubang breather ni dia tersumbat, so itu juga boleh jadi salah satu punca yang menyebabkan leaking sekeliling dekat bagian valve cover lah. Dan untuk keluarkan throttle body ini dari bagian intake manifold, kita keluarkan dulu skru yang berkaitan dekat bagian throttle body. First, kita boleh keluarkan bolt 10 mm yang ada dekat bagian sini. Diikuti kita keluarkan bolt 10 mm yang ada dekat bagian atas sini. Dan bolt 10 mm yang ada dekat bagian bawah sini pun kita keluarkan. 3 biji bolt tu semua jenis panjang. Kita keluarkan. Dan selepas itu kita boleh keluarkan kabel minyak ni dari bagian throttle body. Kasih keluar aja, simpan tepi. Dan selepas itu dekat tepi ini dia ada satu bolt 10 mm kurang kena keluarkan. Dan juga satu nut 10 mm kurang kena keluarkan lah dari bagian bracket nih. Dan bolt yang terakhir dekat bagian sini size 12 mm kurang boleh keluarkan lah sebelum kita tanggalkan throttle body ini dari bagian intake manifold. Dan selepas itu kita boleh bersihkan throttle body ini dekat bagian dia punya butterfly bawah. Selanjutnya dekat bagian sini akan berkeladak lah. Dan butterfly dekat bagian atas pun kita boleh bersihkan. Dekat awal video tadi kita nampak keladak dekat bagian butterfly itu. Dan dekat dia punya lubang breather ini pun korang boleh bersihkan, sebab kadang-kadang dekat bagian ini dia boleh tersumbat lah oleh keladak. Dan untuk sensor IAC ataupun stepper motor ini kita boleh keluarkan. Sebab dekat bagian sini dia ada lubang vacuum yang terhubung dekat bagian breather tu. Kadang-kadang dekat bagian ini pun dia berkeladak. Kita boleh bersihkan lah dekat dia punya lubang ni. So dekat bagian breather ni apabila kita lihat dia punya keledak, boleh nampak lah agak kotor. Dan memang dekat bagian ni akan selalu tersumbat lah. Dan selepas tu kita boleh bersihkan dekat bagian dia punya celah-celah butterfly ini. Sebab dekat sini pun dia akan berkumpul deposit karbon ataupun kotoran. So dekat sini pun kita boleh bersihkan lah dengan throttle body cleaner. So untuk dekat bagian TPS sensor ni jarang dia kotor. Tapi mandangkan kita buat service throttle body, alang-alang lah kita cek juga dekat bagian TPS sensor ni. Oke geng, untuk sensor IAC ataupun stopper motor ni pastikan dia tidak jam lah. Sekiranya dia jam, korang kena tukar baru lah. Kalau dia jam tu yang menyebabkan salah satu punca RPM korang tu sama ada dia jadi terlalu rendah ataupun tinggi lah. Sekiranya dia jam, korang wajib tukar lah. Memang disarankan untuk tukar IAC ini. Dan untuk langkah yang seterusnya kita boleh pasang balik
TPS sensor ni dekat bagian throttle body. Yang ni kita pasang balik lah. Jarang ada isu kotor dekat bagian TPS sensor ni. Tapi alang-alang buat servis throttle body, kita boleh cek sekali lah dekat bagian sensor ni. Dan selepas tu yang ni kita sudah siap servis lah dekat bagian throttle body ni, dan kita akan pasang balik lah dekat bagian intake manifold. Oke geng, sebelum kita pasang throttle body itu dekat bagian intake manifold, korang kena pastikan dulu seal getah ni dalam keadaan baik lah. Pastikan dia tidak koyak kah, rusak kah, baru kita akan pasang lah throttle body ini dekat bagian intake. Korang kasih masuk je dekat dia punya bracket tu. Kemudian selepas tu kita boleh pasang bolt 12 mm yang ada dekat bagian throttle body ini, yang panjang ni. Dan kita boleh bagi masuk bolt 10 mm yang dekat bagian atas sini. Yang dekat bagian bawah sini pun size dia 10 mm, dua-dua dia panjang. Diikuti kita kemaskan kedua bolt 10 mm yang tadi itu, atas dan bawah. Yang ni kita kemaskan bagi dia cukup rasa aja, sebab dia punya intake tu jenis plastik. Kalau terlebih ketat ataupun terlebih tok, boleh menyebabkan dia pecah lah dekat bagian intake tu. Dan selepas tu kita boleh pasang bolt yang panjang 10 mm dekat bagian sini. Ikuti kita kemaskan bolt tu, dan kita boleh kemaskan bolt 12 mm yang ada dekat bagian sini. So dekat bagian tepi sini ada satu nut yang korang kena pasang, dan juga satu bolt 10 mm yang korang kena pasang. Size dia tu bolt dan nut tadi itu size 10 mm. Korang kemaskan lah. Dan selepas tu throttle body ini siap pasang sudah. Dan lepas tu kita boleh pasang balik dia punya soket sensor TPS dan juga IAC ataupun stepper motor tu. Dekat soket ni kadang-kadang dia boleh putus dalam, so itu juga boleh menyebabkan dimana mungkin korang sudah buat servis throttle body, sudah tukar sensor dekat bagian throttle body, masalah RPM tu dia tinggi ataupun rendah, masih tidak settle. Korang kena perhatikan juga lah wire yang ada dekat soket sensor ni. Kebiasaannya kalau wire ni putus dalam akan keluar lambang engine lah dekat bagian meter. Dan untuk langkah yang seterusnya kita boleh pasang balik kabel race ni ataupun kabel minyak ni dekat bagian throttle body. Pastikan korang kemaskan dia punya screw dekat sini. Dan selepas tu hose breather ni pun korang boleh pasang balik. Korang wajib cek lah, kadang-kadang breather hose ni dia boleh sumbat. Dan kalau dia tersumbat, korang wajib bersihkan sebelum pasang lah. Dan sekiranya hose tersebut dia tersumbat, so itu juga boleh menyebabkan punca leaking dekat bagian sekeliling valve cover. Jadi korang kena perhatikan juga hose ni, pastikan dia tidak tersumbat lah. Air filter kita pasang baru, dan korang jangan lupa reset balik komputer box. Cara paling mudah, korang boleh tanggalkan kepala bateri, biarkan beberapa saat dan pasang balik. Dan selepas tu ini dia punya nilai RPM selepas kita servis dalam keadaan engine sejuk, dan dia akan beransur-ansur turun lah apabila engine sudah panas. Dan kita tengok dia punya RPM sekarang dia bawa 1000 dalam 900 begitu. So dekat sini kita settle lah untuk servis throttle body. Oke geng, dekat sini sebenarnya isu untuk RPM tidak stabil, dia turun naik ataupun RPM jadi gila, tidak semestinya dari bagian throttle body yang kotor juga. Kadang-kadang dia ada masalah dekat bagian sensor, sama ada IAC itu sudah jam ataupun rusak. Dan seterusnya wiring dekat soket itu dia ada putus dalam ataupun sebaliknya lah. Dan setengah juga ada case dari bagian ECU yang bermasalah pun boleh menyebabkan RPM itu jadi gila ataupun tidak stabil lah. Oke geng, setakat itu saja perkongsian video kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat untuk kita semua, terutamanya yang menggunakan Viva. Tapi untuk case Viva ini sebenarnya RPM yang tidak stabil ini dia ada banyak case. Salah satu dia boleh jadi dari throttle body juga lah. Dan sekiranya video ini bermanfaat, korang boleh support channel EJS nih. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang.